Berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini Teddy berada di TBK Indah PAM, yaitu adalah perkebunan kopi yang akan diproyeksikan sama kita menjadi kebun durian. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara merawat durian. Banyak, baik dari pemupukan, kemudian penyemprotan. Itu adalah cara-cara yang kita lakukan untuk kepada pohon durian. Tapi yang hari ini khusus saya akan membicarakan kenapa sih pohon durian pasca tanam itu harus dipotong pucuknya. Nah, ini yang akan kita lakukan ini. Kenapa harus begitu? Kemudian kalaupun kita harus dipotong pada usia berapa, pada ketinggian berapa. Nah, ini yang akan kita bicarakan saat ini kepada kawan-kawan. Nah, saya Teddy Kurnia TGM ini kebetulan saya sudah punya beberapa tanaman di sini. Tuh yang ini. Nah, kawan-kawan, bahwa pohon durian itu kenapa harus dipotong pucuknya, itu yang hari ini kita akan bahas. Dan saya, Teddy Kurnia TGM, alhamdulillah, bukan saja ilmu yang saya lakukan saat ini, yang saya aplikasikan kepada kebun Teddy Kurnia TGM, yaitu adalah di TBK Indah PAM, di areal Batu Tegi. Itu juga bahwa saya mendapatkan ilmu-ilmu ini dari kawan-kawan. Khususnya terutama adalah saya dari per-YouTuban. Dan saya salah satunya adalah korban daripada YouTube durian di Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini saya akhirnya juga menyambangi, kemudian mencoba mengajak berdiskusi, sharing dengan para pakar, terutama adalah Pak Haji Rudi yang ada di Tenggamus. Nanti kita akan mencoba mengunjungi kebun beliau, karena nih, kalau menurut saya, sepengetahuan saya sebagai pencinta durian di Kabupaten Tenggamus, baru Pak Haji Rudi lah yang memiliki kebun yang sudah usianya di atas 4 tahun dan 5 tahun. Saya dengar sudah 2 kali berbuah. Nanti kita akan mencoba menjambangi ke sana, dan bapak-bapak akan melihat bagaimana pertumbuhan durian yang baik dan bagus yang ada di Kabupaten Tenggamus. Juga mungkin ini referensi juga, khususnya adalah di Tenggamus, umumnya adalah di Lampung, bahwa di ujung Sumatera itu ada satu lokasi yang bagus dan berhasil tanaman duriannya. Dan jenis apa saja nanti ikuti pada tayangan Teddy Kurnia TGM yang akan datang. Tetapi sekali lagi saat ini adalah saya akan berbicara kenapa nih harus dipotong pucuk. Nah, itu. Nah, dipotong pucuk itu dari usia keberapa, dari ketinggian berapa, itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu, sebelum saya lanjutkan, terutama yang belum sub, like, dipersilahkan, dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita, saling silang kita, saling support kita, di mana saja bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mengunjungi saya, mudah-mudahan saya akan kembali lagi komplit. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa juga untuk mengikuti perjalanan Teddy Kurnia TGM, kemudian adalah membunyikan lonceng. Mari kita ikutin Teddy Kurnia TGM dalam rangka memotong pucuk durian. Nah, bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini Teddy berada di TBK PAM. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih pemeliharaan durian ini, dari mulai tekstur tanahnya, topografi tanahnya, kemudian perdahanan sampai pemotongan pucuk. Nah, banyak pertanyaan di konten-konten saya terdahulu, seperti di awal tadi saya ceritain, saya akan membicarakan tentang usia berapa pada saat pemotongan pucuk. Artinya pruning awal. Kalau kami bilangnya adalah sunat, gitu. Dan seberapa penting itu sunat itu dilakukan. Nah, kawan-kawan,
bagi kawan-kawan yang pemula khususnya untuk pemeliharaan durian. Teddy Kurnia TGM mengajak untuk sharing dengan kawan-kawan semua. Hari ini kita akan melihat ini durian saya adalah durian Musangking ini. Ini usia sekitar 3 tahun. Nah, memang untuk ukuran normal saya katakan saya adalah termasuk orang yang gagal awal penanamannya. Saya mencintai pohon durian, tetapi tidak dengan ilmunya, asal tanam waktu itu. 3 tahun yang lalu saya tanam. Banyak, nanti kita akan lihat juga pohon montong saya. Karena saya memang 2 jenis itu yang saya tanam di TBK Indah Farm ini adalah antara pohon montong, karena memang 5 tahun yang lalu di daerah khususnya, nggak di kota ya, kalau semacam Manggalo Farm, kemudian Tamora, Bapak Hengki, termasuk juga yang sering dikunjungi oleh durian traveler, itu adalah udah durian-durian yang masa kini, termasuk juga durian-durian yang unggulan, durian sultan lah kalau sekarang. Tetapi pada saat itu untuk kalangan kami nih, kalangan petani kecil, itu selalu nanamnya adalah durian-durian yang biasa ada di pasar. Yang dulu dari sekitar 10 tahun yang lalu yang beredar itu adalah Bangkok, kemudian ada perbaikan menjadi durian montong. Nah, saya itu dulu montong. Nah, kemudian ada juga bawor gitu loh. Nah, kemudian pada saat itu dulu saya sudah mulai ya tanam menengah lah, karena saya sudah tahu, sudah mendengar dari negara jiran bahwa durian yang paling bagus itu adalah durian Musangking. Jadi saya nanam. Inilah yang saya tanam ini. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya katakan, itu usia berapa sih yang harus dipotong pucuk atas itu? Nah, ini tadi bahwa potong pucuk itu bukan saja harus berdasarkan usia. Tidak. Tetapi memang lebih dominan bahwa usia 2 tahun, 3 tahun itu adalah kita sudah mumpuni perdahanannya, percabangannya, baru kita akan potong. Tetapi seperti yang saya katakan yang ini nih, saya 2 tahun dulu tuh masih kuntet, masih kecil, karena saya belum paham pemeliharaannya. Jadi yang saya pahami pada saat itu bahwa durian itu hanya pokoknya dilobangin, ditanam. Kapan waktu ke kebun, entah sekali entah 2 kali, kita baru dipupuk. Nah, itu yang keliru sebenarnya mah. Ternyata durian itu harus dipelihara dengan baik. Salah satunya adalah itu tadi, pemupukan yang rutin paling lambat 3 bulan. Paling lambat itu. Karena kita hampir rata-rata sekarang orang memahaminya adalah melakukan pemupukan itu dengan organik. Kenapa? Karena memang itu yang simpel gitu loh. Dan alhamdulillah saya sendiri juga dilakukan dengan simpel. Jadi saya barusan saja adalah pemupukan. Tetapi sekarang saya ada pengetahuan tambahan setelah saya berkenalan dengan Pak Ai Ketut Kari, seorang petanam durian yang mendapatkan penghargaan atau dinobatkan sebagai seorang durian di Sulawesi. Itu menyarankan ke saya bahwa usia dari mulai tanam sampai ke 3 sampai ke 4 tahun itu harus diadakan penggemburan. Nah, ini saya baru melakukan penggemburan nih. Ini lihat kan? Nah, setelah penggemburan kemudian pemupukan. Nah, kembali lagi ke pemotongan, artinya pruning. Pruning itu dilakukan adalah minimal batangnya udah agak besar, minimal segede gini. Kemudian percabangan kayak ini sudah ada, walaupun ini tidak sempurna, tapi paling tidak ini adalah menjadi contoh. Nah, kemudian ini saya udah saya potong itu di atasnya sudah potong, ini sudah percabangannya sudah ada. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 16. Jadi percabangan yang normal yang sebesar begini nih, lihat nih. Nah,
artinya sebesar-besar gini, atau paling tidak dengan kepucuk tuh sebesar begini, ya, sebesar jari, itu minimal di atas di 15 percabangan yang kokoh. Setelah kita pruning yang lain, ditinggalkan sekitar 15 sampai 20 atau 22 kalau besar, itu baru kita potong. Nah, fungsi pemotongan itu adalah supaya pohon tidak terlampau tinggi, kemudian rindang, dan nanti buahnya tidak terlampau jauh kita memanennya. Jadi itu fungsi daripada pemenggalan. Yang kedua, bahwa buahnya itu ada di dahan, di cabang. Nah, supaya segera berbuah, cabang itu yang harus besar. Bagaimana cara membesar? Ya itu tadi, itu harus dipotong. Nah, itu contohnya seperti. Nah, contoh yang setelah ada, nanti saya akan tunjukkan salah satu di pohon montong saya. Mari ikut sini. Nah, ini montong saya. Usia juga sama 3 tahun, barengan dengan itu. Lihat di atas itu, kan sudah terputus itu. Nah, cuman memang dulu itu tadi bahwa saya salah urus, bahwa kita mau mendapatkan yang bagus kalau kita tanpa pengetahuan, tanpa sharing dengan kawan-kawan. Saya juga seperti itu. Ini masih banyak rindang. Termasuk ini kan saya di TBK Indah Pam ini kan kebun kopi nih. Nah, ini udah saya potong-potong nih. Nah, ini kan saya potong yang aslinya. Iya kan? Kemudian ini juga saya ngeliatin ini sini. Nah, ini juga udah saya potong nih kopinya. Nah, artinya lebih rendah daripada durian gitu. Nah, kawan, jadi itulah yang saya sampaikan, bahwa fungsi daripada pemotongan atau pruning atas itu yang pertama adalah untuk membesarkan cabang. Yang kedua, biar segera pertumbuhannya itu tidak terlampau tinggi. Itulah yang dimaksud untuk pruning, karena memang buah itu tidak ada di batang tetapi di cabang. Nah, oleh sebab itu diadakan pruning. Kemudian di usia itu minimal kita batangnya sudah sebesar ini. Jangan masih di usia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, jangan dulu dipotong, biarkan saja dulu. Saya sarankan biarkan dulu, biar dulu dia tumbuh, agar nanti kita melihat cabang mana yang akan kita pertahankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan. Itulah fungsi daripada pemotongan pucuk di atas. Jadi saya sekali lagi menghimbau kepada kawan-kawan, tidak ada investasi yang lebih baik dari tanaman yang nanam sekali, panennya terus-menerus hanya di durian. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus, dari Teddy Kurnia TGM.